Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem laut tropis yaitu terumbu karang. Perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa karang, terumbu karang ataupun karang terumbu itu merupakan 4 hal yang berbeda. Karang merupakan jenis hewan dari ordo Scleractinia yang mampu mensekresi CaCO3. Karang ini tersusun atas puluhan atau jutaan individu yang biasa disebut dengan polip. Untuk terumbu sendiri merupakan endapan masif batu kapur, terutama kalsium karbonat CaCO3 yang utamanya dihasilkan dari hewan karang. Untuk karang terumbu merupakan pembangun utama struktur terumbu. Biasanya disebut juga sebagai karang hermatipik atau karang yang dapat menghasilkan kapur. Sedangkan terumbu karang sendiri itu merupakan ekosistem. Ekosistem ini berada di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh sekumpulan hewan karang. Karang memiliki anatomi pertama yaitu memiliki mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Tentakel ini berfungsi untuk menangkap mangsa dari perairan serta sebagai alat pertahanan diri bagi karang. Selain itu, karang juga memiliki rongga tubuh yang juga merupakan saluran pencernaannya. Terakhir, karang memiliki 2 lapisan tubuh yaitu ektodermis dan endodermis yang lebih umum disebut sebagai gastodermis karena berbatasan dengan saluran pencernaan. Di antara kedua lapisan ini terdapat jaringan pengikat tipis yang disebut dengan mesoglea. Nah, di dalam mesoglea ini hiduplah zooxanthella, yaitu suatu alga uniseluler yang berasosiasi dengan hewan karang. Jadi apa sih zooxanthella itu? Zooxanthella merupakan alga dari kelompok Dinoflagellata yang bersimbiosis pada hewan seperti karang, anemon, moluska, dan lainnya. Zooxanthella menghasilkan hasil fotosintesis yang dapat dimanfaatkan oleh hewan karang. Para peneliti menyebutkan bahwa hasil fotosintesis dari zooxanthella jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan proses respirasi hewan karang. Sebagian ahli juga menyatakan bahwa sumber makanan karang 75-99%-nya berasal dari zooxanthella. Sedangkan untuk zooxanthella sendiri, terumbu karang atau hewan karang itu merupakan habitat yang baik karena merupakan pensuplai terbesar zat anorganik untuk melakukan fotosintesis. Karang melakukan 2 jenis reproduksi, yang pertama seksual dan aseksual. Untuk yang seksual, pertama, telur dan sperma dilepaskan ke badan air. Ini pada gambar yang A. Nah, setelah itu terjadi fertilisasi, sehingga terbentuklah zigot yang terjadi di permukaan air. Setelah itu, zigot akan berkembang dan menjadi larva planula, yang kemudian mengikuti pergerakan air, ini yang terdapat di gambar C, dan bila menemukan dasaran yang tepat, maka planula akan menempel di bagian dasar. Ini di gambaran D ini. Setelah itu, planula akan tumbuh menjadi polip. Di sini itu akan terjadi pengklasifikasian karang. Setelah itu, karang ini akan membentuk suatu koloni karang. Akan tetapi terdapat juga jenis karang soliter atau yang tidak membentuk koloni sama sekali. Untuk yang jenis aseksual, reproduksi ini terbagi menjadi 4 jenis lagi. Yang pertama ada pertunasan, lalu ada fragmentasi, ada polip bilout, ada juga partogenesis. Untuk yang pertunasan itu terjadi bila salah satu polip itu membelah menjadi 2 polip. Untuk yang jenis fragmentasi, ini terbentuk akibat adanya suatu patahan karang atau terjadi karang yang bercabang itu patah dan kemudian akan tumbuh menjadi tunas yang baru. Untuk jenis yang polip bilot, polip ini terbentuk karena tumbuhnya jaringan yang keluar dari karang yang mati. Sedangkan untuk jenis yang partogenesis, ini terjadi akibat larva yang tumbuh dari telur yang tidak mengalami fertilisasi sama sekali. Perlu diketahui oleh teman-teman semua, kita juga harus mengetahui mengenai faktor pembatas dari terumbu karang. Mengapa? Faktor pembatas ini berfungsi untuk kita mengetahui kondisi bagaimana agar terumbu karang dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Yang pertama, sinar matahari.
terumbu karang memerlukan sinar matahari agar zooxanthella bisa melakukan fotosintesis, di mana fotosintesisnya ini bisa bermanfaat untuk perkembangan dari terumbu karang. Selain itu, mereka juga tumbuh dan hidup dengan baik di suhu 16 derajat sampai 29 derajat Celcius dengan salinitas sebesar 35 ppt. Selain itu juga, ekosistem terumbu karang memerlukan wilayah yang memiliki arus dan kecerahan yang tinggi dan sedimentasi yang rendah. Mengapa? Ketiga hal ini tuh berikatan, di mana bila sedimentasinya itu tinggi, maka terumbu karang tidak akan mendapatkan kecerahan yang cukup dan sinar matahari itu tidak akan mengenai atau menyinari terumbu karang sehingga proses fotosintesis itu tidak akan terjadi. Nah, arus ini di mana yang saya sebutkan bahwa mereka harus berada di daerah yang berarus itu, arus ini berfungsi agar sedimentasi yang ada di daerah tersebut itu terbawa oleh arus sehingga apabila sedimentasi terbawa oleh arus itu pergi, maka wilayah tersebut memiliki kecerahan yang tinggi dan proses fotosintesis dapat dilakukan. Selain itu juga, terumbu karang memerlukan substrat yang keras agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Nah, perlu diketahui juga bahwa terumbu karang itu sensitif dengan perubahan suhu, di mana apabila terjadi perubahan atau kenaikan suhu sebesar 1 atau 2 derajat Celcius, itu bisa mempengaruhi terumbu karang dan akan terjadi coral bleaching. Pembagian terumbu karang. Berdasarkan produksi kapurnya, terumbu karang terbagi menjadi dua, yaitu hermatifik dan ahermatifik. Hermatifik merupakan karang yang dapat membentuk terumbu dan penyebarannya biasanya hanya ditemukan di daerah tropis. Umumnya jenis hewan ini bersimbiosis dengan zooxanthella. Sedangkan untuk ahermatifik, ini jenis terumbu karang yang tidak menghasilkan terumbu dan penyebarannya dapat ditemukan di seluruh dunia. Dan biasanya jenis ahermatifik ini dia tidak bersimbiosis dengan zooxanthella. Berdasarkan bentuk pertumbuhannya, terumbu karang terbagi menjadi acropora dan non-acropora. Acropora itu jenis terumbu karang tersusun atas aksial dan radial koralit, sedangkan non-acropora itu hanya tersusun atas radial koralit saja. Jadi apa sih aksial dan radial koralit itu? Aksial koralit itu merupakan jenis koralit yang letaknya di ujung cabang karang. Sedangkan untuk radial koralit itu jenis koralit yang mengelilingi aksial koralit. Bisa dilihat oleh teman-teman juga itu pada gambar. Berdasarkan letak terumbu karang sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fringing reef. Fringing reef ini merupakan terumbu karang tepi, yaitu terumbu karang yang terdapat di sepanjang garis pantai dan berbatasan langsung dengan daratan. Yang kedua itu ada barrier reefs, itu merupakan terumbu karang ini biasanya letaknya cukup jauh dari pulau. Ini sekitar 0,52 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan. Yang terakhir itu jenis yang atoil, ini merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin dan terdiri dari pinggiran karang yang memiliki suatu laguna. Berdasarkan zonasinya, terumbu karang pertama terbagi menjadi bagian dari reeflet. Nah, reeflet ini merupakan daerah ekosistem terumbu karang yang terlindungi dari aksi gelombang karena kedalamannya mencapai hingga 1 meter. Yang kedua, itu ada reef crest. Reef crest ini merupakan jenis ekosistem terumbu karang yang dapat menerima langsung energi gelombang sehingga dapat digunakan sebagai daerah pemecah ombak. Setelah itu terdapat juga reef front atau foreef. Ini merupakan daerah terumbu karang yang jauh dari pantai. Nah, biasanya dapat ditemukan di daerah yang miring ke bawah dan mencapai kedalaman yang luar biasa. Setelah itu ada back reef. Ini merupakan daerah yang dangkal dan terlindungi dari gelombang. Bedanya back reef sama reeflet ini, kalau reeflet itu daerah ekosistem terumbu karangnya itu terkena langsung oleh bagian gelombangnya. Sedangkan kalau yang back reef itu ekosistem terumbu karangnya itu berada di perairan di mana tidak ada gelombang sama sekali. Seperti contoh pada gambar, apabila gelombang
datang itu dari daerah sebelah kiri pulau, maka ekosistem terumbu karang itu berada di sebelah kanan dari sisi pulau. Fun fact, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang mungkin perlu diketahui juga oleh teman-teman semua mengenai terumbu karang di Indonesia. Pertama, Indonesia termasuk ke dalam wilayah Coral Triangle beserta negara Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Kedua, terumbu karang itu dapat menyerap karbon lebih baik daripada pohon. Menurut penelitian, terumbu karang itu dapat menyerap 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan pohon yang ada di daratan. Ketiga, terumbu karang itu dapat menghasilkan 12,5 juta ton ikan per tahun. Nah, seperti yang diketahui oleh teman-teman semua, bahwa terumbu karang itu merupakan tempat hidup, berlindung, dan sumber pakan bagi suatu biota laut. Nah, jika terjaga dengan baik, terumbu karang di Indonesia itu dapat menghasilkan 12,5 juta ton ikan setiap tahunnya dari ekosistem pesisir laut ini. Ekosistem terumbu karang di Indonesia juga memiliki luas hingga 50.875 km persegi yang menyumbang 18% luas total terumbu karang di dunia dan 65% luas total di Coral Triangle. Terakhir, ekosistem terumbu karang di Indonesia itu dijuluki Amazon of the Ocean. Ini terjadi karena 69% varietas seluruh terumbu karang yang ada di dunia itu terdapat di perairan Indonesia, di mana ini tuh sekitar 569 jenis dari total 845 jenis yang ada di dunia. Oke, terima kasih semuanya untuk sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa selanjutnya.